Kang Emil, Telia, Bapak Ibu sekalian, kematian itu seperti halnya kehidupan. Kami persilakan. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur wa huwal qail wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syuhada'u khamsatun wal mabtulu wa sahibul hadmi wal ghariqu wa fi sabilillah. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Ridwan Kamil serta Ibu, saya ingin awali dengan mengajak kita semua bersyukur atas semua nikmat dan seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang saat ini kita rasakan tampak ataupun yang belum terasa indahnya nikmat itu, sehingga menuntut kita untuk lebih mendalami sehingga mampu merasakan nikmat besar yang belum disadari. Sebelum kita berdoa, ada dua hal penting sekali yang ingin saya sampaikan, dan semua ini bahkan sejak sampai di perjalanan yang memuncul itu hanya Quran dan hadis. Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Kang Emil, Telia, Bapak Ibu sekalian, kematian itu seperti halnya kehidupan. Itu di antara takdir Allah yang nyata, yang semua hukumnya hanya Allah yang punya kewenangan, baik terkait ruang, waktu, atau bahkan caranya. Semata, baik terkait dengan ruang, waktu, bahkan cara dan keadaannya. Terkadang kita berharap sesuatu yang ideal menurut kita, tapi Allah punya rencana yang lebih matang. Saya ingin mulai dengan Quran surah ke-31 ayat 34. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Engkau mungkin bisa merencanakan dan menduga, kata Allah, ingin wafat di tempat tertentu. Tapi yang paling menarik, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Aku punya rencana yang lebih baik, di mana seorang hamba itu dan dalam keadaan apa dia akan wafat. Lalu disambutlah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Jika ada rencana Allah dan keinginan kita seakan terlihat berlawanan, maka ikutkan pada rencana Allah, karena di situ akan nampak hikmah dan kemuliaan-kemuliaan yang boleh jadi belum kita sadari. Maka turunlah firman Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Dan boleh jadi engkau berharap sesuatu yang normal, ideal,
seperti yang kau gambarkan, tapi di balik itu ada yang kurang tepat menurut pandangan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena aku lebih tahu rencana dan ketetapan masa depan, sedangkan engkau hanya berharap dan merenungkan yang kini terjadi. Bapak Ibu sekalian, dua ayat ini itu hadir di benak kami saat mulai saya mendengar musibah yang dialami Adinda ini. Pada hampir pencarian hari ke-6, tepatnya di hari Senin, itu saya masih berpikir, berdoa di waktu duha. Ini saya belum cerita siapa, hanya di sini saya cerita dan sedikit saya ungkap kepada Angel ini sebelum beliau akan mesis. Senin duha saya tertidur, lalu saya berada dengan seorang anak muda di satu tempat hamparan bagus, hijau gitu. Lalu ada kolamnya berupa. Anak itu lompat, dia masuk, lalu saya ikut. Tapi beliau masuk tidak keluar. Saya masuk, merasakan cukup dalam, saya pegangnya. Itu terlihat tiba-tiba hilang dan senyum. Baru saya sadari, anak itu yang saya pikirin, yang saya lihat fotonya yang ramai di media. Lalu saya putuskan di hari itu saya harus ke Bandung, saya ke Pakuan. Boleh jadi ada sesuatu yang mungkin diperlukan, saya akan datang. Itulah awal kisahnya saya datang ke Pakuan ini di hari Senin. Dan saya sampaikan kepada Kang Elvi waktu itu, saya tertiba di hati saya ingin kesini. Apapun yang menjadi bagian dari solusi yang bisa saya hadirkan, sampaikan saat ini, dan mudah-mudahan ada yang baik untuk beliau. Dari situ kemudian dikonsultasikan beberapa hal, tapi yang menarik, satu yang belum tuntas dan tadi jalan yang terjawab, keluar ayatnya. Ya Allah, kenapa ayat? Ya Allah, kenapa ayat? Ini saya cuma Quran hadis saja, Bu, ya, bukan dari pribadi saya. Saya telusuri, saya lihat, saya rasakan. Ternyata kembali kisahnya ke hari Senin lagi. Kang Emil tahu sebetulnya 7 September 2009 saat satu masjid yang sangat indah yang dirancang oleh beliau sendiri di Kota Baru, Parahyangan, itu dimulai dan selesai di Ramadan 2010 ya. Bukankah setahun setelahnya ada anak yang menatap air, lalu di atasnya ada batu dengan tulisan Allah, dan dia merenungkan sesuatu. Inspirasi Kang Emil itu kan Quran surah Hud yang tadi saya bacakan di ayat yang ke-7. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Anak 11 tahun itu punya rasa penasaran. Ya Allah, bagaimana arasmu itu yang ada di air? Ya Allah, bagaimana kuasamu itu yang ada di air? Boleh jadi renungan-renungan itu yang mengantarkan pada keadaan husnul khatimah terbaik yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Itu jawaban dari apa yang direnungkan 11 tahun yang lalu, yang renungan itu dijawab dengan cara wafatnya. Jadi kalau wafat itu kita tidak bisa memilih, sesuai ajal selesai. Quran surah 7 ayat 34. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Kalau pulang ke sini pun tiba ajalnya, tetap meninggal. Ada dimanapun bisa wafat. Jadi ajal, kematian itu sesuatu yang pasti. Pembedanya itu yang bisa membedakan antara satu hamba dengan hamba yang lain. Ada yang sedang berharta mengajar meninggal. Ada yang sedang sujud meninggal. Di Bogor, Pak Ibu, ada seorang jemaah sedang membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau tiba-tiba bertanya, kalau meninggal bisa nggak ketemu Nabi? Saya rindu dengan Nabi. Begitu dijawab kalimatnya bisa, wafat pada saat itu. Terkadang ada suasana indah yang Allah tetapkan
Perjumpaan kembali kepada Allah ada di antara hamba-hamba yang diberikan taufik keselarasan dengan cara apa dia meminta. Karena itu saya ingin mengucapkan selamat. Boleh jadi apa yang kita duga berbeda persis dengan apa yang Allah rencanakan. Kita berharapnya sesuatu yang lain, ternyata Adinda Eril menginginkan sesuatu yang berbeda sejak ia dalam keadaan masih belia dan mungkin belum masuk kepada fase balik itu. Bukankah anak-anak yang belum balik itu lebih cepat sampai doanya kepada Allah? Bukankah anak-anak yang belum balik lebih mendapat perhatian dari Allah? Sehingga kita pun diminta untuk menyayanginya. Perlindungan itu muncul tatkala ia belum masuk kepada fase baliknya. Saya ingin sambut dengan hadis Nabi. Ini baru muncul tadi di jalan hadisnya. Saat ditanya Kang Elvi, saya hanya jawab seketika saja responnya. Kang Elvi, insya Allah syahid akhirat. Itu bukan kalimat lisan. Para sahabat ditanya oleh Nabi, menurut kalian siapa yang syahid? Kata sahabat, fi sabilillah. Ya Rasulullah, kalau berjuang membela bangsa negaranya diniatkan ibadah, wafat fi sabilillah. Ternyata konfirmasi Nabi sangat menarik. Kata Nabi, syahid itu adalah iman. Di 5 ini, 1 syahid dunia dan akhirat, yang 4-nya disebut syahid akhirat, tapi penduduk dunia mengenalnya sebagai wafat biasa. 1 al-mab'un, orang yang wafat karena wabah. Dia tidak keluar, dia menjaga dirinya supaya orang lain selamat. Karena itu kalau ada wabah dia tinggal, dia nggak keluar, yang di luar nggak masuk. Dia menjaga dirinya supaya dia mengatasi diri dan tidak menimpa orang lain. Perjuangan itu diapresiasi kalau meninggal syahid. Sahibul hadmi, orang yang terkena kemudian bagian dari gempa tertimpa meninggal. Sepanjang dia beriman, beramal saleh. 3. Wal maqtulu, seorang ibu yang sedang mengandung, sakit luar biasa, bisa maaf walaupun melahirkan meninggal syahid. 4. Wal khaliqu, orang yang tenggelam, wafat dalam keadaan tenggelam, yang selama hidupnya pun dia mendedikasikan untuk amalan-amalan kebaikan, syahid. 4 ini disebut syahid akhirat. Yang kelimanya dunia akhirat, yaitu yang berjuang untuk kemaslahatan besar dan diniatkan untuk ibadah. Itu yang kemudian langsung disolatkan, tidak dimandikan dengan pakaian seadanya. Tapi yang 4 ini disebut syahid akhirat. Jadi penduduk akhirat mengenalnya dengan syahid, dipersaksikan wafatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun penduduk dunia menilainya seperti wafat biasa saja. Karena itu saya ingin tegaskan sekali lagi, alhamdulillah Kang Emil ya, dan dia punya tabungan yang baik. Sekali lagi, kita tidak bisa menolak kematian, tapi cara Anda berpulang ini insya Allah baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lihat itu di depan berapa banyak, bukan bunganya yang saya lihat Kang Emil, berapa doa. Saya masih diskusi dengan staf saya, ini anak amalannya apa ini? Ya, ini luar biasa. Saya pun kalau wafat belum tentu bisa mendapatkan perhatian seperti ini. Bapak coba ibu lihat keluar, tengok keluar dari sini. Orang berdiri di luar, doa masih mengalir. Ya, karangan bunga itu jangan dilihat karangan bunganya, perhatian yang begitu tingginya. Karena itu sebelum berdoa, saya ingin tutup dengan satu ayat. Ayat itu mencakup semua jenis syahid. Dan sudah, dengan itu semua mudah-mudahan lebih tenang, lebih kuat, dan tinggal kita menyiapkan bekal terbaik untuk bisa berjumpa lagi. Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan ayat 171. Wala tahsaban alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Anda, ini kalimat langsung dari Allah di Al-Quran. Jangan menduga setiap hamba yang wafat dan pernah mendedikasikan selama hidupnya berbuat yang baik-baik karena Allah, wafat begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun.
Tapi dalam suasana wafatnya itu Allah berikan kehidupan yang lebih baik. Saking indahnya kehidupan itu, farihina bima atahullah min fadli. Dia gembira segembira-gembiranya atas anugerah yang telah Allah berikan kepadanya. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Ini untuk kita. Dan kalau dia mampu, dia akan kabari kepada keluarga. Dia akan sampaikan, alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jangan banyak merata. Jangan bersedih. Saya sudah bahagia. Kuatkan hati, kuatkan diri, cari amalan supaya kita berkumpul kembali. Itu Quran surah ketiga Al-Imran ayat 169 sampai dengan ayat 171 ya. Karena itu sekali lagi tinggal sekarang keluarga besar. Ayo kita keluarkan Quran surah ke-52 ayat 21 di janji Allah dan kita berdoa setelah itu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau ada satu keluarga besar menginginkan pertemuan terjadi lagi saat kembali kepada Allah, maka ikuti amal-amal baik yang telah wafat meninggalkan itu. Jadi sekarang tugas keluarga besar tinggal memviralkan kebaikan-kebaikan itu saja. Itu yang dimaksud hadis Nabi, berhulu mahasinan mautakum. Kalau ada seorang hamba meninggal, jangan disebut kekurangan, karena yang masih hidup pun banyak kurangnya. Viralkan yang baik-baiknya. Kebaikan itu memberikan cahaya kepada yang wafat, sekaligus memberikan jejak amalan kepada kita untuk berkumpul bersamanya. Wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Dan sekali lagi saya katakan, sampai hari ini kalau saya ingat Erin, itu yang keluar ayat-ayat dan hadis tadi, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Mudah-mudahan ada kebaikan bagi Erin dan keluarga, ada kemuliaan di dalamnya. Alhamdulillah kami sudah sholat lain juga. Saya mencari hari yang cukup baik. Jumatnya itu waktu yang spesifik yang biasa Sayyidah Fatimah cari waktunya. Dan saya nggak mau dilakukan depan wartawan. Karena Jumat itu ada beberapa wartawan sudah menunggu. Saya tidak ingin dilakukan hanya untuk viral. Maka saya katakan kepada murid-murid saya, nanti saja sore Makassar. Biarkan mereka pulang dulu supaya kita bisa khusyuk berdoa. Alhamdulillah Pak, orang baik, ahli masjid, ahli Quran, dan mereka sudah melakukan yang terbaik. Dan malam ini pun di Istiqamah saya akan tetap melangsungkan doa juga untuk anda. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menjadi bagian yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan yang dimaksudkan. Namun sekali lagi saya sampaikan, saya tidak bermaksud apapun kecuali menerangkan dan menjelaskan apa yang dirasakan dari ayat-ayat dan hadis yang hadir. Mari kita berdoa dan mohon maaf, tuluskan hati kita. Wali akhina wali abdika Abdil Qam Mubtaz Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqqih min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-dans wa zayyid ya Allah qabrahu bi'ummati 'arshika ya arhamar rahimin kama tamanna. Ya Allah, anugerahkan limpahan rahmat terbaik Adinda Emir Mumtaz. Ya Allah, bila pun ada kesalahan, kekurangan dan Kau Maha mengetahui, hapuskan, gugurkan kesalahan dan dosa-dosanya. Ya Allah, anugerahkan segala kemuliaan di barzahnya, dan mohon ya Allah, tunjukkan keagungan kemuliaan Arsy-Mu seperti pernah Dia lakukan. Allahumma ya Arhamar Rahimin, nawwir barzakhu bi nurika ya rabbal alamin, wa wasi' barzakhu qabrahu ya Allah bi wus'atika wa wasi'ati rahmatik. Ya Allah, luaskan, lapangkan barzakh, hadirkan cahaya-cahaya kemuliaan dalam penantian akhiratnya. Allahumma ya Arhamar Rahimin, ij'al qabrahu barzakhu ya Arhamar Rahimin rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al barzakhu hufratan min hufril nar. Ya Allah, jadikan bagian dari alam penantian untuk kembali kepadamu sebagai percikan dari nikmat-nikmat surga yang Kau janjikan kepada hamba-Mu, dan mohon jangan jadikan ruang penantiannya sebagai bagian dari tampilan-tampilan neraka dengan ancaman yang dahsyat.
kepada Anda Eril selama hidupnya. Mohon tampakkan kepada kami agar kami bisa mendapatkan bagian percikan dari kemuliaan. Satukan kami dan beliau bersama keluarga besar dengan orang-orang terbaik yang Kau kehendaki. Allahumma ijma'na fil akhirati kama jama'tana fid dunya bil farah was surur was sa'adah fi jannatika na'im. Ya Allah, kumpulkan kembali keluarga besarnya ya Allah dengan adillah di tempat yang lebih baik yang Kau kehendaki, di surgamu ya Allah, bersama orang-orang terbaik yang pernah Kau pilih, khususnya Rasulullah SAW. Allahumma bidha la tada'ana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin tamban illa ghafrat. Karena itu ya Allah, jangan biarkan ada satu pun keluarga besar yang hadir di kesempatan ini meninggalkan ruang ini jika ia berdosa memiliki salah, maka ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika masih ada yang gelisah, masih ada yang larut ya Allah dalam ratapan di tempat ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Kau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asira illa yasir. Jika ada yang masih merasakan kesulitan dalam hidupnya, maka mohon mudahkan dan hilangkan segala kesulitannya. Wala hajatan min hawaij dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana salam illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dan bila ada satu permohonan yang mungkin tidak diungkapkan dan itu baik menurutmu, maka mohon kabulkan dan berikan yang terbaik seperti apa yang telah Kau kehendaki. Allahumma ya Allah isbir ahlahu warzuqhum sa'adata ya Allah fi masalil hayat waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkan kesabaran terbaik kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Eril, dan anugerahkan kekuatan, keikhlasan dalam jiwa-jiwa mereka agar mendapatkan hikmah terbaik yang telah Kau siapkan. Ya Allah, kami mohon ya Arhamar Rahim, jadikan pertemuan kami saat ini pertemuan yang menguatkan kasih, cinta dan kekuatan di antara kami. Dan bila pun mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengantarkan pada rahmat-Mu di kemudian hari. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan terbaik di dunia ini yang mampu kami raih, dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami dapati, dan jauhkan kami dari segala hal yang berkemudahan murka dan neraka. Bila pun ada sisa hidup bagi kami, jadikan sisa hidup kami yang lebih baik dari sebelumnya. Dan bila pun kami wafat kapanpun itu, maka mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat maksimalkan ikhtiar yang sudah maksimal, tinggal bertawakal. Dan pada adik ada di sini Pak Zahrain, baik, jangan khawatir, amalkan satu hal supaya kakak bisa digandeng lagi. Itu ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Rajin-rajin baca Quran ya. Nanti orang yang rajin baca Quran, dia diperkenankan oleh Allah di akhirat untuk menggandeng keluarganya lagi dan disambut oleh setiap malaikat di setiap pintu surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadah. Jadi saya ingin tutup menarik nih Pak, adik yang menghafal Quran, ayah ibunya sabar. Ternyata ketika masuk surga itu boleh jadi yang rajin baca Quran anaknya, yang sabar bapak ibunya. Dan kalimat malaikat yang mengatakan bukan selamat atas banyak pahala, tapi selamat karena Anda telah sabar menjalani setiap takdir yang telah Allah tetapkan, dan itu mengantarkan pada rahmat Allah saat ini. Dia menggandeng ibunya, menggandeng ayahnya, menggandeng adiknya, menggandeng keluarga besarnya, dan disambut oleh setiap malaikat di setiap pintu surga. Itu pilihan. Saya harap dengan kisah Eril ini, tolong kita semua banyak belajar, karena besok lusa ketika kita pulang belum tentu mendapatkan perhatian
yang dia pernah share, bahkan setelah wafatnya anak itu masih mampu berbagi kebaikan